Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan laporan akhir daripada bisnis kami yaitu Casa de Quesilo. Di sini saya sendiri sebagai ketua kelompok Ahmad Maulana Primayuda dengan NIM 2024 041 06 0368. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Nur Fauzan dengan NIM 2024 0410 379. Perkenalkan, nama saya Satria Dinugroho dengan NIM 366. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lutfi Syarija, NIM saya 2024 0410 373. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian eksekutif summary. Praktikum bisnis UMKM dilakukan dalam mata kuliah perencanaan bisnis oleh kelompok 6. Usaha yang dijalankan adalah Casa de Quesilo atau produk dessert cemilan manis yang menyasar mahasiswa sebagai target pasar utama. Strategi pemasaran dilakukan melalui penjualan offline seperti stand penjualan serta online seperti media sosial serta sistem PO. Kegiatan bisnis meliputi produksi, penetapan harga, promosi, penjualan, dan pengelolaan keuangan. Hasil usaha kami menghasilkan omset Rp2.160.000 dan laba bersih Rp893.056 setelah dikurangi biaya operasional. Kemudian evaluasi menunjukkan usaha berjalan cukup efektif dengan tantangan utama berupa penentuan formulir SEP yang konsisten dan paten. Selanjutnya, aspek operasional akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun aspek operasional yaitu analisis dan pola demand pasar, yang dimana fluktuasi permintaan sangat dipengaruhi waktu belanja. Permintaan sangat aktif pada pukul 11 siang hingga 9 malam. Penjualan didominasi rasa original pada weekday, dengan puncak transaksi tinggi terjadi pada hari Open PO kedua, tepatnya pada tanggal 18. Produksi berbasis prediksi dan PO H-1. Porsi cup slice ditingkatkan menjadi 10% saat pembukaan stand demi menjaga kesegaran. Penerapan pre-order PO atau PO H-1 pada puding ukuran besar sukses memangkas pemborosan bahan baku premium hingga 0%. Adapun tata letak alur stand kita berada di tengah, tepatnya di lantai 3. Promosi efektif dengan brosur ukuran besar diletakkan di sisi kiri luar stand agar sangat mencolok bagi lalu lalang konsumen. Rapi ergonomis, blok kiri stand ditata khusus untuk penataan perasa, kemasan, sendok, dan plastik agar alur kerja tim lebih lancar. Daya tarik estetis. Kami memajang produk utama kami, yaitu kue silo bulat yang belum dipotong, sebagai pusat visual utama penarik minat pembeli. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, struktur tim, dan pembagian tugas. Kelompok kami ada 5 orang. Disclaimer, Muhammad Rehan Pratama Albone sedang tidak hadir, jadi akan diwakilkan oleh saya sendiri. Struktur tim dan pembagian tugas. Muhammad Rehan Pratama Albone sebagai koordinator tim dan pengawas operasional usaha. Yuda bertanggung jawab pada proses produksi, membantu memasak, mencatat pesanan, serta mengantarkan pesanan kepada pelanggan. Ojan menyusun eksekutif summary dan dokumentasi laporan. Tio mengelola keuangan usaha, mencatat pembelian dan bahan baku, penjualan produk, serta menyusun laporan keuangan. Yusuf bertanggung jawab pada pemasaran, pengelolaan media sosial, Instagram, dan TikTok, serta pembuatan desain promosi dan poster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusuf Lutfi Syarija akan menjelaskan tentang aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama ada strategi produk. Kemasan kita menggunakan bahan plastik yang ringan untuk mempermudah pemindahan kuenya, kue silo. Rasa produk saya imbangi nanti dulu Cal.
Rasa produk saya imbangi dengan semua komponen rasa yang lezat dan gurih. Strategi harga dengan harga yang sudah ditetapkan, sudah dievaluasi dengan bisnis sekitar dan kondisi lingkungan kampus untuk lebih mempermudah konsumen untuk membeli dengan harga yang murah. Yang kedua ada strategi lokasi, evaluasi pemilihan lokasi usaha bisa dilihat juga dari banyaknya penjualan di lokasi tersebut yang terlihat di bagian keuangan. Yang terakhir di aspek pemasaran ada strategi promosi. Jadi kita menggunakan offline dan online. Untuk mediasi online kita menggunakan Instagram dan WhatsApp saja. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada aspek keuangan. Di sini ada omset penjualan, dengan omset penjualan total ada di 2.160 dengan original terjual 90 unit, dan matcha terjual 7 unit, dan coklat terjual 38 unit dengan total terjual 135 unit. Kemudian ada neraca. Di sini total aset usaha mencapai 1.440.800, terdiri dari kas senilai 1.323.300 dan aset tetap bersih senilai 132.500 dan akumulasi depresiasi sekitar 15.000. Kemudian di sini ada laba rugi dengan total penjualan di 2.160 dengan HPP. Total HPP sekitar di 1.266.944 perak. Dengan laba kotor 893.056 perak. Dengan biaya operasional 53.000. Kemudian menjadi laba bersih sekitar 840.056. Di sini ada cash flow. Pada praktik kita memiliki saldo akhir di sekitar 461 dan minggu pertama menyusut menjadi 129.500. Kemudian minggu kedua kita meningkat karena penjualan menjadi 1.067.800 perak, dan minggu ketiga menjadi 1.323.300. Kemudian di sini ada analisis payback. Di sini minggu pertama akumulasinya minus di 249.100, dan minggu kedua sudah menaik menjadi 685.700, dan minggu ketiga menjadi 941.200. Baik, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di sini untuk hasil laporan finalnya itu dari mulai aspek operasional, dari sentralisasi produksi sendiri dan standarisasi takaran gram dan detik, bukti konsisten rasa puding didukung dengan sistem PO H-1 yang sukses menekan pemborosan bahan baku sensitif. Kemudian di bagian aspek keuangan, pemetaan rinci CUGS termasuk waste allowance 5% berhasil meluruskan estimasi keuntungan yang tidak terlihat. Sementara implementasi sistem PO karir digital sukses mencegah kebocoran kas. Kemudian di aspek pemasaran, konten estetik, visual jarak dekat, food court, dan di media sosial terbukti memicu minat pembeli impulsif dan konsumen B2C. Kemudian untuk aspek sumber daya sendiri, rekrutmen kami mengutamakan attitude dan kompetensi dalam bidang masing-masing. Delegasi tanggung jawab tertulis jelas dalam SOP dan skema insentif penjualan aktif serta upselling berhasil memotivasi staf untuk bekerja lebih produktif. Selanjutnya, secara keseluruhan, pembenahan taktis yang pada keempat aspek di atas telah membentuk fondasi bisnis kuliner yang sangat matang. Namun, keputusan akhir untuk melanjutkan bisnis secara komersial pasca kuliah adalah langkah paling realistis. Keputusan ini didasarkan pada kesibukan individu anggota tim serta tantangan daya beli target pasar yang utamanya mahasiswa terhadap produk berbahan baku premium. Baik, sekian
presentasi daripada laporan kelompok kami, kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.